Mari kita bedah cara berpikir orang biasa dan cara berpikir orang luar biasa. Orang di dunia ini macam-macam cara berpikirnya. Karena macam-macam cara berpikir itulah, makanya ada orang yang bisa hidup secara hebat dan bisa menghasilkan karya terbaik. Tapi ada juga orang yang hidup biasa-biasa saja. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, dan lain-lain istilahnya lah. Dan juga ada juga orang yang hidup di bawah standar bahkan. Karena memang cara berpikirlah yang menentukan kita akan jadi apa. Semua berawal dari cara kita berpikir. Sederhananya begini, mau jadi apa kita ke depan, itu tergantung bagaimana cara kita berpikir. Untuk sukses memang tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi ketika cara berpikir ini sudah salah, maka faktor lain tidak akan bisa menolong. Mindset adalah segalanya. Mantan Ibu Negara Amerika Serikat Eleanor Roosevelt, dia pernah berkata, "Great mind talking about idea, average mind talking about event, and small mind talking about people." Secara garis besar, ada 3 poin yang bisa kita jelaskan, yaitu small mind, average mind, dan great mind. Orang-orang yang memiliki pemikiran kecil, small mind, orang-orang yang memiliki pemikiran rata-rata, average mind, dan orang-orang yang memiliki pemikiran hebat yang disebut great mind. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita melewati jalan dan kemudian jalan itu kebetulan macet, ada demo. Ada 3 reaksi dari 3 tipe, dari 3 cara berpikir orang. Orang-orang small mind itu akan berpikir, siapa lagi nih yang demo? Bikin jalan macet aja. Emang nggak bisa diselesaikan bukan dengan cara demo? Ngerepotin aja nih orang-orang. Average mind, dia akan berkata, macetnya karena apa? Sampai kapan nih kira-kira? Kalau great mind, itu pasti berkata, di depan ada demo ya. Kira-kira ada nggak jalan lain yang bisa kita tempuh untuk menghindari macet karena demo ini dan kita bisa sampai ke tujuan dengan cepat? Jadi memang ketiga jenis pikiran ini ada dalam setiap otak kita. Tapi bagian mana yang lebih mendominasi, maka itulah yang akan dihasilkan oleh masing-masing otak tersebut. Apa dong dominasi masing-masing otak tipe manusia ini? Kita akan bahas dengan urutan yang seperti ini. Kita akan bahas pertama small mind, terus great mind, terus kita bahas mengenai average mind supaya lebih mudah untuk mengambil perbandingannya. Jika otak manusia didominasi oleh small mind, maka dia akan selalu asik dengan urusan orang lain. Sibuk menilai orang yang berada di luar dirinya. Sibuk ngurusin sesuatu yang tidak harusnya dia urusin, namun tidak menghasilkan apa-apa kecuali perseteruan, percekcokan, dan salah paham. Ada pepatah mengatakan, jika tidak bisa mengatakan sesuatu, sebaiknya jangan mengatakan apapun. Ini tidak berlaku bagi mereka loh. Alasannya, karena sangat menyenangkan bagi mereka untuk bercerita tentang orang lain, apalagi yang menyangkut rahasia. Terlepas itu benar atau enggak, mereka seperti melepaskan dopamin atau melepaskan sebuah kesenangan apabila mereka bisa bercerita tentang orang lain. Dan yang berikutnya, meskipun mereka berjanji untuk tidak bercerita tentang rahasia itu, Anda jangan percaya kepada mereka. Karena apa? Karena mereka pasti akan bercerita karena itu adalah sebuah keharusan. Dengan bercerita rahasia orang lain kepada orang lain, mereka akan merasa seperti superior dan merasa dibutuhkan di sebuah komunitas. Spesies ini biasanya bisa kita jumpai dalam kolom komentar para public figure. Mereka cuma datang sekedar menghujat atau komen negatif atau bahkan sekedar datang hanya untuk komen nyinyir, dan itu rutin mereka lakukan. Dan coba lihat siapa yang mereka follow. Kebanyakan akun gosip, dan bahkan percaya nggak kalau mereka siap follow orang yang belum tentu mereka sukai orang tersebut loh. Kenapa? Karena mereka memfollow orang tersebut hanya untuk mencari tahu bagaimana perkembangan kasusnya, dan mereka akan terus berkomentar negatif di akun tersebut. Karena tadi mereka sangat menyukai perseteruan. Saya nggak bercerita tentang Anda loh ya. Dan hal tersebut yang membuat otak mereka itu hanya dipenuhi oleh hal-hal kecil. Mereka kadang nggak sadar untuk berkomentar kebencian
bahkan menghina orang yang sebenarnya secara pendidikan, keuangan, agama itu jauh di atas mereka. Pokoknya siapa aja siap mereka komentari, mereka kritik, bahkan cenderung menghina, bahkan pemuka agama sekalipun, kepala negara sekalipun. Kalau mereka nggak suka, mereka akan hina habis-habisan. Dan orang seperti itu banyak banget. Bagi saya, ini lucu sekaligus menyedihkan. Mereka suka melihat orang lain marah. Tapi hati-hati, ketika ini di luar batas, maka orang-orang small mind ini akan menangisi perbuatan mereka. Mereka suka melihat orang lain dari sisi negatif dan lupa menilai diri sendiri. Tipe small mind ini bisa dibilang tipe yang suka menghasilkan gosip. Makanya susah bagi mereka untuk menghasilkan karya terbaik dalam hidup mereka. Karena mereka berfokus bukan pada diri mereka, tapi mereka berfokus kepada orang lain. Karena itu, kata kunci yang paling mereka senangi adalah siapa. Lalu yang kedua, kita bicara tentang great mind. Jika great mind yang lebih mendominasi otak seseorang, maka ia akan aktif mencari terobosan-terobosan baru dalam hidupnya, mencari jalan keluar, atau menciptakan berbagai macam inovatif. Cara berpikir great mind ini bisa disebut sangat jauh dan sangat bertolak belakang dengan tipe small mind tadi. Mereka suka sekali berpikir positif dan tidak suka melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya saya sangat percaya orang-orang yang punya great mind ini, mereka hampir tidak akan pernah ada dalam kolom komentar gosip, apalagi kolom komentar yang hanya mengomentari orang lain, apalagi nyinyir, apalagi sampai menghina. Coba lihat yang mereka follow. Mereka akan follow orang-orang yang menurut mereka bisa membawa mereka ke hal-hal yang bermanfaat. Mereka tidak akan pernah follow artis atau orang-orang yang mereka anggap terlalu problematik. Kalau small mind selalu melihat masalah dari setiap peluang, tapi great mind selalu melihat peluang dari setiap masalah. Tipe ini kita bisa sebut sebagai tipe manusia yang selalu menghasilkan solusi. Kata kunci yang mereka senangi adalah mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, ketika otak kita didominasi oleh average mind, maka ia akan cenderung bereaksi setelah ada pancingan terlebih dahulu. Tidak suka menggosipkan pribadi orang lain, namun mereka tidak terlalu kreatif untuk mencari solusi. Mereka cenderung statis, melihat apa yang terpapar di hadapan mereka tanpa keinginan untuk mencari jalan keluar, mencari celah. Memang mereka tidak menjelekkan, namun mereka juga tidak sampai berpikir bagaimana kelanjutan dari solusi tersebut. Ketika orang mendiskusikan suatu peristiwa, ada unsur objektivitas. Mereka melihat fakta, sesuatu yang mungkin pernah mereka baca, mereka alami, dan mereka dengar dari orang lain. Mereka sebenarnya harusnya tertarik pada fakta, angka, atau kejadian. Kemudian, ketika percakapan dimulai dan beberapa pendapat sudah dibuat, tidak ada sesuatu yang baru atau inovatif yang terjadi. Orang-orang average mind ini hanya memberikan pendapat berdasarkan fakta yang sudah mereka ketahui. Kata kunci yang mereka senangi adalah ada apa. Nah, dari 3 penjelasan di atas, maka kita sudah bisa mengira-ngira dong, kita ini tipe manusia yang mana. Semoga dengan mengetahui dari video ini, kita bisa mengatasi hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, dan kita bisa mengubahnya menjadi hal-hal positif. Sebab sejatinya, kita ini punya agama yang diturunkan untuk memperbaiki akhlak kita dan menuntun kita agar menjadi manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari makhluk lain. Jadi, stoplah berpikir negatif dan kita lihat beberapa tahun ke depan apa yang terjadi dengan dirimu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, channel Abdi Swardin resmi meluncurkan fitur membership dengan nama Sahabat Abdi. Insya Allah, antara saya dan Anda akan lebih terkoneksi satu sama lain. Hanya dengan Rp39.900 per bulan, Anda akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan. Anda yang member akan mendapatkan prioritas untuk dijawab pertanyaannya. Dan insya Allah live streaming itu kita adakan 3 kali dalam 1 bulan. Anda akan mendapatkan prioritas balasan komentar di semua video baru. Dan juga nantinya Anda akan mendapatkan video-video khusus untuk member yang saya bagikan secara pribadi hanya untuk para member semuanya. Intinya,
member adalah prioritas utama saya. Silakan klik tombol join atau gabung di setiap video yang saya posting di YouTube Abdi Suardin. Saya tunggu Anda untuk menjadi sahabat Abdi. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.